Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara di rumah? Sehat-sehat, puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan akan selalu menjaga kita, menyertai dan membimbing kita, memberikan kepada kita sukacita apapun yang kita hadapi. Amin. Pagi hari ini mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji Tuhan, datang ke hadirat Tuhan, menaikkan pujian bagi Dia sebab Dia sungguh baik dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa dalam surga untuk anugerah dan kasih yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Engkau sungguh baik bagi hidup kami ya Bapa. Sehingga hari ini ya Tuhan, kami bangun dengan nafas kehidupan yang baru, dengan pengharapan baru, dengan kasih karunia yang baru ya Bapa. Itu karena kasih karuniamu yang tidak terhingga dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami mau datang kepadamu ya Bapa, menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan, mengangkat tangan kami Bapa, menyembah Engkau, sebab Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Mari Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Beracaralah Tuhan, dan biar Roh Kudus yang melawat setiap kami. Kami hamba-hambamu yang mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Demikian juga dengan jemaat-jemaat Tuhan di rumah masing-masing. Mari setiap kami Tuhan lawat dengan urapan yang baru ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah situasi yang ada, keadaan yang ada ini tidak membuat kami gentar, tetapi membuat kami semakin kuat, membuat kami semakin maju, membuat kami semakin teguh, dan membuat kami semakin yakin bahwa Allah selalu beserta kami. Terpujilah namamu Yesus. Akhirnya kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Dia sungguh baik bagi hidup kita. Mari kita merenungkan kasih setianya lewat pujian kita, pengagungan kita kepada Dia. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Katakan ya Tuhanku. Ya Tuhanku. Aku hendak bermazmur bagimu. Amin. Selama ku hidup, katakan ya Allahku. Ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu. Selagi ku ada, katakan inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan. Amin. Setiap waktu, katakan nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Amin. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari kembali katakan ya Tuhanku. Ya Tuhanku, haleluya. Aku hendak bernyanyi bagimu. Amin. Selama ku
katakan ya Allahku, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan. Amin. Setiap waktu katakan nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Haleluya. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena angkatan kita katakan inilah yang ku renungkan. Haleluya. Setiap waktu terima kasih Tuhan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Katakan biarlah manis kau dengar Tuhan. Amin. Manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Katakan dan hatiku, haleluya, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Karenamu, mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat kasih-Mu, kami naikkan pujian bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami mau bersyukur buat kasih-Mu. Kami mau mengagungkan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, bersorak bagi nama-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah nama-Mu Allah. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara, mari berikan tos kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Berikan salam kanan kiri kepada suami, istri, keluarga yang ada di rumah. Katakan Tuhan Yesus luar biasa bagi kehidupan kita, amin. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan, sebab Dia sungguh sangat ajaib, sungguh sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Haleluya. Amin. Kita mau berjalan bersama Yesus, sebab Dia luar biasa bagi hidup kita. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Katakan janji-Mu, janji-Mu menerangi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu, amin, menuntunku setiap hari. Katakan ku menantikan, ku menantikan.
ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu, bersamamu dalam kemuliaan. Amin. Sebab firman-Mu dan ku menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan, ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan, ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam Tuhan kita yakin kita aman Bapak Ibu Saudara, amin. Aman dari segala virus yang ada, aman dari gangguan yang ada, aman dari segala jenis hal-hal yang tidak baik di dunia ini. Untuk itu kita mau terus berserah kepada Tuhan. Sebab Tuhan akan berjalan bersama kita. Tuhan akan menggenapi janjinya bagi kehidupan kita. Asal satu, kita tetap terus berpegang teguh kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab firman itu yang meneguhkan hati kita. Firman itu yang menguatkan kita. Firman itu yang memberikan sukacita bagi kita. Ketika kita lemah kita dikuatkan. Ketika dalam pergumulan ketika kita bingung, Tuhan memberikan kekuatan, bahkan memberikan jawaban bagi kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian ini. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan, Kau sempurna. Amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna. Amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti katakan kembali hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi katakan hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. 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 Amin. Mari kita
disiapkan kita dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang memberkati kehidupan kita, memberkati hati kita. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Haleluya, kami bersyukur karena Tuhan yang sangat mengasihi kami. Kami bersyukur karena rencana Tuhan Yesus yang sungguh sangat indah dalam seluruh kehidupan kami. Hidup kami menggenapi firman Tuhan. Kami hidup hanya untuk memuliakan Tuhan Yesus. Kami hidup hanya untuk mengagungkan Tuhan Yesus. Kami hidup hanya untuk membesarkan nama Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang hebat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami ada sebagaimana kami ada, semua hanya karena anugerah Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kami sungguh sangat bersyukur kesempatan yang indah juga Tuhan berikan buat kami. Untuk kami ada dalam ibadah raya dari GBI Glow Fellowship Center Depok pada hari Minggu ini Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur untuk kesempatan yang sangat berharga. Waktu yang berharga yang Tuhan Yesus berikan buat kami. Dan kami percaya rencana Tuhan begitu indah dan dahsyat. Tuhan Yesuslah Allah yang setia. Dan saat kami mau dengarkan firman-Mu ya Tuhan, kami percaya firman-Mu tidak akan pernah berkesudahan. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu lah kekuatan luar biasa dalam hidup kami. Firman-Mu lah Tuhan yang terus menuntun langkah-langkah kami. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Langit dan bumi boleh lenyap, tetapi satu titik dari firman Allah tinggal tetap. Kuat kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami terus lakukan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan kami lihat perjalanan kami berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan Allah yang dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, haleluya, shalom, haleluya. Kembali lagi dalam ibadah raya dari GBI Glow Fellowship Center Depok, ibadah raya Minggu dari GBI Glow Fellowship Center Depok. Saya Pendeta David Julen Carter, Gembala Jemaat GBI Glow Fellowship Center Depok, bersukacita sekali dapat berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara semua pada hari ini? Haleluya. Luar biasa karena Yesus Kristus Tuhan Allah kita dahsyat. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari pegang Alkitab di tangan kananmu, angkat tinggi di atas kepala, dan mari ucapkan pengakuan iman ini. Haleluya. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha kuasa dan maha besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-13. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Haleluya. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-13. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-13. Dan mari kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. 1, 2, 3. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Saya ulangi lagi, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Saya berikan tema renungan khotbah pada hari ini. Temanya adalah sukacita mengalahkan penderitaan.
Temanya adalah sukacita mengalahkan penderitaan. Jadi apa yang mengalahkan penderitaan? Sukacita. Sukacita mengalahkan penderitaan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya catat dalam pendahuluan seperti ini. Sukacita kita mengalahkan penderitaan karena Yesus yang sudah menderita untuk menyelamatkan seluruh kehidupan saudara dan saya. Jadi sukacita kita dapat mengalahkan penderitaan karena Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang telah menyatakan kebaikannya dalam kehidupan saudara dan saya. Yesus yang sudah menderita lebih dahulu. Yesus yang sudah berkorban. Yesus yang sudah menebus kehidupan kita. Yesus yang sudah menyelamatkan kehidupan kita. Yesus yang sudah lakukan apa saja buat saudara dan saya. Dan itu membuat saudara dan saya bersukacita. Sukacita kita mengalahkan penderitaan. Karena Yesus yang sudah mengalahkan penderitaan. Karena Yesus yang menang dari penderitaan. Karena Yesus yang sudah melakukan segala-galanya demi saudara dan saya. Haleluya. Untuk menyelamatkan seluruh kehidupan kita. Kemudian sukacita mengalahkan penderitaan ketika saudara dan saya hanya menyembah, memuliakan dan meninggikan Yesus Kristus Tuhan Allah kita hingga akhir hidup kita. Sukacita kita mengalahkan penderitaan ketika saudara dan saya hanya menyembah Yesus. Ketika saudara dan saya hanya memuliakan Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Sukacita kita mengalahkan penderitaan ketika kita hanya mengagungkan Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kemudian dalam penjelasan saya catat selanjutnya. Sukacita mengalahkan penderitaan karena yang pertama, sukacita kita berasal dari Tuhan dan bukan dari dunia ini. Haleluya. Sukacita kita berasal dari Tuhan dan bukan dari dunia ini. Apa kemudian kita jadi berkata begini, kalau begitu buat apa saya hidup di dunia? Kalau begitu buat apa saya bertahan dan tetap hidup di dunia? Lebih baik saya akhiri hidup saya di dunia ini. Toh dunia tidak memberikan sukacita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan akhiri hidup saudara dengan sia-sia. Jangan lakukan kekonyolan. Jangan lakukan perbuatan yang sia-sia. Ingat baik-baik. Kalau saudara dan saya ada di dunia ini, tentunya rencana Tuhan begitu indah. Kalau saudara dan saya ada di dunia ini, tentunya supaya Tuhan yang semakin dimuliakan. Supaya saudara dan saya memperlihatkan, mempertontonkan sukacita. Karena Yesus yang sudah menderita buat kita. Sehingga sukacita kita mengalahkan penderitaan. Sukacita kita hanya berasal dari Allah. Dan bukan berasal dari dunia ini. Kita mau jadi garam dan terang dunia. Kita mau biar dalam hidup kita hanya Tuhan yang semakin dimuliakan. Kita mau dalam hidup kita hanya Tuhan Yesus yang semakin ditinggikan. Sebab sukacita berasal dari Tuhan. Berasal dari Allah, bukan berasal dari dunia ini. Sehingga saudara dan saya bisa mengalahkan penderitaan. Saudara dan saya tetap bersukacita karena Tuhan yang menyertai kita. Saudara dan saya tetap bersukacita karena Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Saudara dan saya bersukacita karena Tuhan Yesus yang besar dan dahsyat. Karena sukacita kita berasal dari Allah dan bukan berasal dari dunia ini. Haleluya. Yang kedua, saya catat hanya sukacita di dalam Tuhan Yesus yang terus menerus dan bukan sementara. Haleluya. Sukacita kita di dalam Tuhan, di dalam Allah, sukacita dari Tuhan. Itu sifatnya terus menerus. Sukacita yang terus menerus, bukan sukacita sementara saja. Makanya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita pernah berkata buktinya orang yang tidak percaya Yesus hidupnya senang-senang aja tuh. Buktinya orang yang tidak takut akan Tuhan, orang yang tidak percaya Yesus Kristus Tuhan, hidupnya bahagia-bahagia aja tuh. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita juga tidak mau jadi orang yang rese. Kita gak mau jadi orang yang sirik. Kita gak mau jadi orang yang iri. Ya sudah,
Kalau mereka mengalami kebahagiaan di luar Tuhan, tinggal saudara dan saya yang tunjukkan bahwa sukacita di dalam Tuhan itu terus menerus dan bukan sementara. Sehingga akhirnya orang yang belum percaya Yesus, orang yang menolak Yesus Kristus Tuhan, akhirnya sadar dan menyerahkan hidupnya sepenuhnya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Sebab sukacita di dalam Tuhan terus menerus dan bukan sementara. Kemudian yang ketiga, hanya sukacita di dalam Tuhan yang sudah pasti memberikan kebahagiaan. Apa yang pasti memberikan kebahagiaan? Apa yang sudah pasti, yang benar-benar dapat dijamin dan pasti memberikan kebahagiaan? Sukacita di dalam Tuhan. Hanya sukacita di dalam Tuhan yang sudah pasti memberikan kebahagiaan. Sehingga saudara dan saya, apapun juga yang akan terjadi, bagaimanapun situasi, keadaan, kondisi yang saudara dan saya hadapi, kita tetap bersukacita. Kita bernyanyi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Jadi apapun yang akan terjadi, apapun yang saudara dan saya akan alami, sukacita dari Tuhan sudah pasti memberi kebahagiaan. Mau tantangan yang saudara dan saya hadapi, mau pergumulan, mau tekanan, mau situasi-situasi yang sulit, mau apapun yang terjadi yang tidak seperti saudara dan saya bayangkan, yang tidak seperti saudara dan saya doakan, yang tidak seperti saudara dan saya percayai di dalam Tuhan. Apapun juga yang akan terjadi, kita tahu sukacita dari Tuhan memberi kebahagiaan dalam hidup ini. Amin. Haleluya. Jadi percayalah bahwa hanya Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang memberikan sukacita di dalam hidup ini, yang memberikan berkat yang luar biasa. Kemudian yang keempat, makanya saya catat selanjutnya, yang keempat, sukacita di dalam Tuhan tidak dapat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi apapun yang sedang maupun yang akan terjadi. Sukacita kita, sukacita di dalam Tuhan tidak dapat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi apapun yang sedang maupun yang akan terjadi. Kalau kita lagi sedih, kemudian kita jadinya tidak bersukacita. Kalau kita sedang menghadapi kerugian, kalau kita menghadapi masalah, kalau kita sedang didera dengan berbagai-bagai pencobaan, sedang mengalami sakit penyakit, kemudian kita jadi tidak bersukacita. Tidak begitu. Karena sukacita di dalam Tuhan tidak dipengaruhi, tidak bisa dipengaruhi oleh apapun juga yang sedang dan yang akan terjadi. Kalau kita lagi bahagia-bahagianya atau lagi banyak berkat, lagi banyak duit, baru kita bersukacita. Tidak seperti itu. Sukacita dari Tuhan tidak dapat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang sedang maupun yang akan terjadi. Jadi kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kita bersukacita terus menerus. Kita bersukacita karena sukacita itu berasal dari Allah. Tuhan yang memberikannya kepada saudara dan saya. Kemudian yang kelima, hidup kita adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau yang kita lihat ternyata sekarang ini malah bisa membuat saudara dan saya lemah. Yang kita alami sekarang ini malah bisa membuat kita jadinya gentar. Apalagi kalau kita gak dekat dengan Tuhan. Apalagi kalau kita gak bergantung dan gak berharap kepada Tuhan. Akhirnya kita menjauh dari Tuhan. Akhirnya kita gak mau ingat Tuhan. Dan kita gak mau percaya kepada Yesus Kristus Tuhan lagi. Karena kita cuma lihat masalah. Karena kita cuma melihat segala apapun yang terjadi. Ingat baik-baik hidup orang percaya. Hidup karena percaya dan bukan karena melihat.
Walaupun yang dia lihat situasi keadaannya sungguh sangat memprihatinkan. Walaupun yang dia lihat, walaupun yang dia alami situasi keadaannya bukannya menguntungkan. Tetapi dia percaya Yesus Kristus Tuhan Allah kita adalah Yesus Kristus Tuhan Allah yang tidak pernah berubah. Tetap sama baik dahulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dia percaya Tuhan Yesus Allah yang setia. Dia percaya Tuhan Yesus Allah yang baik. Dia percaya Tuhan Yesus Allah yang sungguh sangat mengasihinya. Sehingga dia bernyanyi. Dan nyanyiannya berkata, Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Walau badai mengamuk, yang selalu menyerang. Nah loh, sampai salah lagi. Maksudnya Tuhan Yesus setia walaupun badai menerjang, walaupun badai tofan yang menerjang, badai yang besar menyerang, tetapi Tuhan Yesus setia. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Itulah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dia percaya Yesus Kristus Tuhan Allah itu setia. Dia percaya Yesus Kristus Tuhan Allah itu sumber pengharapan di dalam hidup ini. Dia percaya, dia yakin. Dia percaya, dia yakin bahwa hanya Yesus Kristus Tuhan Allah yang dekat dengannya. Yesus Kristus Tuhan Allah yang sanggup lakukan segala perkara. Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang mampu menyatakan yang mustahil buat manusia, tetapi sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itulah Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang dahsyat. Hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Makanya sukacita kita mengalahkan penderitaan. Yang keenam, saya catat Tuhan Yesus yang menyertai saudara dan saya. Sehingga kita tidak pernah seorang diri. Bukankah kita mungkin pernah menemukan ada orang yang berkata, saya ini seorang diri. Tidak ada orang yang menghargai saya. Tidak ada orang yang peduli atas kehidupan saya. Tidak ada orang yang sayang kepada saya. Padahal dia ada di tengah-tengah keluarga yang anggota keluarganya banyak. Padahal dia ada di tengah-tengah orang. Dia ada bersama dengan orang lain. Tapi dia merasa seorang diri. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang seperti ini tentu saja tidak bisa bersuka cita. Orang seperti ini hanya bisa menyesali hidup, hanya bisa berkata hidupku ini tidak ada yang mengasihinya, hidupku ini tidak dihargai, hidupku ini tidak ada harganya sama sekali. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan seperti itu. Ingatlah baik-baik Tuhan Yesus yang menyertai saudara dan saya. Katakan bersama dengan saya, Tuhan Yesus yang menyertai kita. Katakan lagi dengan penuh semangat, Tuhan Yesus yang menyertai kita. Tuhan Yesus yang menyertai saudara dan saya. Tuhan Yesus yang menyertai kita. Sehingga kita tidak seorang diri. Sehingga kita berkata bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Sehingga kita berkata bahwa Tuhan tidak pernah mengabaikan kehidupan kita. Sehingga kita berkata Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa. Sehingga kita berkata Tuhan Yesus adalah Allah yang sungguh sangat baik. Dan tidak ada yang mengalahkan Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa mengalahkan Tuhan Yesus. Tidak ada yang dapat menandingi Tuhan Yesus. Tidak ada yang serupa dengan Tuhan Yesus. Tidak ada yang dapat menyamai Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus yang setia menyertai kehidupan saudara dan saya. Sehingga kita tidak seorang diri. Kita berharga, kita berarti di hadapan Tuhan. Kita mulia dan berharga di mata Allah. Yesaya 43 ayat yang keempat. Kemudian yang ketujuh, saya catat seperti ini, sukacita dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus
tidak akan mengecewakan. Sukacita kita mengalahkan penderitaan. Karena sukacita dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus tidak akan mengecewakan. Percaya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengharapan kepada Tuhan Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Kalau saudara terus berharap kepada Tuhan Yesus, kalau saudara terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, kalau saudara terus berseru kepada Tuhan Yesus, maka sukacita dari Tuhan akan memenuhi kehidupan saudara. Dan saudara mengalami bahwa pengharapan dalam Kristus Yesus tidak akan mengecewakan. Pengharapan di dalam Tuhan Yesus tidak mungkin mengecewakan. Pengharapan di dalam Tuhan Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Sebab sukacita kita berasal dari Tuhan. Sebab Yesus Kristus Tuhan Allah kita luar biasa. Yesus Kristus Tuhan Allah kita tidak ada tandingannya. Yesus Kristus Tuhan Allah kita dahsyat. Haleluya. Selanjutnya saya catat, maka sukacita kita akan dan pasti mengalahkan penderitaan. Jika saudara dan saya yang pertama mengasihi Allah dan bukan mengasihi dunia ini. Mengasihi Allah dan bukan mengasihi dunia ini. Kalau saudara dan saya mengasihi dunia ini, sedangkan dunia dan segala yang ada di dalamnya menuju kepada kebinasaan, maka kita sendiri yang akan rugi besar, rugi benar-benar. Kita yang akan binasa sampai selama-lamanya karena mengasihi dunia ini. Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita mengasihi Yesus Kristus Tuhan Allah kita, walaupun kita gak punya apa-apa, tapi kita punya Tuhan, sesungguhnya kita memiliki segala-galanya. Tetapi kalau kita gak punya Tuhan, kita punya segalanya, sesungguhnya kita kehilangan segalanya. Jadi marilah kita mengasihi Tuhan. Marilah kita percaya bahwa hanya Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang sungguh sangat baik di dalam kehidupan ini. Hanya Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang luar biasa. Hanya Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang memberikan kebahagiaan di dalam hidup ini. Hanya Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang memuaskan kehidupan saudara dan saya. Mengasihi Allah dan bukan mengasihi dunia ini. Kemudian yang kedua, saya catat sukacita kita akan dan pasti mengalahkan penderitaan. Jika kita percaya kepada Allah dan tidak pernah ragu. Percayalah dan jangan ragu. Karena firman Tuhan berkata, kalau saudara dan saya bimbang, kita tidak bisa berkata kepada gunung beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Karena saudara dan saya bimbang. Karena saudara dan saya ragu. Karena saudara dan saya khawatir dan takut. Tidak akan pernah mengalami sukacita. Karena itu percayalah kepada Allah. Percayakanlah sepenuhnya kehidupan saudara dan saya hanya kepada Allah. Percayakanlah sepenuhnya seluruh kehidupan kita ini hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang hebat. Dan jangan pernah ragu. Jangan pernah bimbang. Jangan pernah khawatir. Karena kalau kita khawatir, apakah dengan kekhawatiran dapat menambah sehasta saja pada jalan hidup kita? Sesungguhnya tidak akan pernah bisa menambah apapun kalau saudara dan saya khawatir. Mari percayalah hanya kepada Allah dan tidak pernah ragu. Kemudian yang ketiga, setia kepada Allah hingga akhir hidup kita. Setialah hanya kepada Allah hingga akhir hidup ini. Kalau saudara dan saya mau memiliki sukacita yang mengalahkan penderitaan, kita pasti akan mendapatkan sukacita dan sukacita kita mengalahkan penderitaan. Maka setialah kepada Allah hingga akhir hidup ini. Jangan setia kepada Allah cuma hari Minggu saja. Jangan setia kepada Allah cuma karena kita ada maunya. Jangan setia kepada Allah cuma karena kita lagi butuh saja. Untung Tuhan sabar. Untung Tuhan itu panjang sabar. Alias Tuhan masih memberikan kesempatan dan waktu. Inilah waktu dan kesempatan yang berharga. Katakanlah Tuhan, Tuhan Allah begitu setia. Biarlah Tuhan yang memampukanku untuk setia terus sampai selama-lamanya. Setia kepada Allah hingga akhir hidup ini. Sehingga sukacita dari Tuhan, sukacita kita pasti dan akan mengalahkan
penderitaan. Pasti mengalahkan penderitaan. Karena kita setia kepada Allah. Karena kita serahkan hidup ini sepenuhnya hanya kepada Allah. Karena kita persembahkan seluruh tubuh kita hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan hanya kepada Allah. Dan itu adalah ibadah kita yang sejati. Kemudian dalam penutup saya catat seperti ini. Sukacita mengalahkan penderitaan. Karena Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang telah mengasihi kita. Bahkan kasihnya sampai selama-lamanya. Jadi sukacita kita mengalahkan penderitaan. Karena Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang telah mengasihi saudara dan saya. Dan kasih setianya, kasihnya, kebaikannya, kemurahannya sampai selama-lamanya. Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita sampai selama-lamanya. Haleluya, amin, puji Tuhan. Tuhan Allah kita begitu dahsyat. Tuhan Allah kita begitu luar biasa. Kita akan menaikkan pujian. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak pernah Tuhan ingkari. Karena Tuhan yang sudah menyatakan yang terbaik. Karena Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang telah menyatakan yang terbaik, yang telah menyatakan kasihnya. Kasih Yesus sungguh luar biasa. Kebaikan Tuhan Yesus begitu dahsyat. Kasih sayang Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Kaulah Tuhan, amin, yang berjanji, tak sekali pun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, di sepanjang hidupku. Katakan untuk selamanya, amin. Ku kan setia melayani, mengasihi. Tiada Tuhan sepertimu Yesus, sepertimu Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, amin. Yang berjanji, tak sekali pun kau ingkari kesetiaanmu, amin. Sungguh terbukti. Terima kasih Tuhan Yesus di sepanjang hidupku, untuk selamanya, amin. Katakan ku kan setia, amin.
lebih dari hidup. Mari katakan kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup, lebih dari hidup. Yes, bahwa lidahku, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi katakan kemurahan-Mu, kemurahan-Mu. Mari angkat kedua tanganmu, lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup, lebih dari hidup. Bahwa lidahku, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami sungguh sangat bersyukur karena kami memiliki Yesus Kristus, Tuhan Allah yang begitu baik di dalam seluruh kehidupan kami. Sehingga kami bersuka cita, sehingga kami penuh dengan sukacita, sehingga kami semakin sadar bahwa Yesus Kristus Tuhan Allah kami adalah Tuhan dan Allah yang senantiasa menyertai kami. Sehingga biar hanya Tuhan Yesus yang terus disenangkan, yang terus dimuliakan. Hanya Tuhan Yesus yang semakin diagungkan di dalam seluruh kehidupan kami dan keluarga kami. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus Allah yang setia. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus Allah yang ajaib. Sehingga pertolongan Tuhan sudah nyata. Berkat Tuhan tercurah dengan luar biasa berlimpah-limpah di dalam seluruh kehidupan kami dan keluarga kami. Dan kami makin sadar bahwa kami harus semakin bergantung hanya kepada Tuhan. Kami harus semakin mendekat, melekat hanya kepada Tuhan Yesus. Kami harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami harus berkata bahwa hanya Tuhan Yesuslah yang adalah segala-galanya di dalam seluruh kehidupan kami. Hanya Tuhan Yesuslah yang terbaik di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan, kejayaan, keagungan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang hebat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah hanya bagi Tuhan Yesus. Sebab hanya Tuhan Yesuslah Allah yang hebat. Sebab hanya Tuhan Yesuslah Allah yang setia. Sehingga kita memiliki sukacita. Dan sukacita kita mengalahkan penderitaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur untuk kesempatan dan waktu yang berharga yang Tuhan berikan.
sehingga kita bisa bersekutu dan kita beribadah dalam ibadah raya Minggu dari GBI Glow Fellowship Center Depok. Saudara yang ingin dilayani secara khusus atau ingin didoakan, saudara bisa hubungi nomor telepon atau nomor WA yang tertera di layar. Dan jangan sungkan-sungkan dengan kita datang terus kepada Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, kita melihat rencana Tuhan begitu indah. Dan ini khusus juga buat jemaat, bahwa jemaat GBI Glow Fellowship Center Depok dan hamba-hamba Tuhan dari GBI Glow Fellowship Center Depok yang ingin memberikan persembahan, baik persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur atau persembahan cicilan kontrak gedung gereja. Sebab kita baru menyicil cicilan yang kedua, padahal seharusnya bulan ini, bulan Mei ini kita harus selesai membayar kontrak gedung gereja. Tetapi kita baru bisa mencicil dan ini cicilan yang kedua. Tidak mengapa, kita percaya Tuhan Yesus luar biasa. Saudara ingin memberikan persembahan, bawalah persembahan saudara dengan penuh ucapan syukur. Dan percayalah, Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang begitu dahsyat. Haleluya. Tetap percaya dan tetap setia di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Allah kita yang begitu dahsyat. Terima kasih buat hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani. Hambanya juga Bapak Pendeta Pembantu Doni Novario Rahman yang setia melayani musik. Dan semua hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani. Sehingga ibadah raya Minggu dari GBI Glow Fellowship Center Depok ini bisa berjalan dengan mantap. Dan semuanya kita persembahkan hanya untuk hormat, kemuliaan nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang luar biasa. Mari kita naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur karena Allah kami ajaib. Kami bersyukur karena Yesus Kristus Tuhan Allah kami ajaib. Dan kami percaya Tuhanlah yang sudah menjamah dan melawat kami semua. Kami yang berada di rumah, kami yang berada dimanapun kami berada, Tuhan yang melawat kami. Dan Tuhan mengingatkan kami, menyadarkan kami bahwa sukacita kami mengalahkan penderitaan. Sebab sukacita kami berasal dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesuslah yang memberikan sukacita terus menerus di dalam kehidupan kami. Kami bawa bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan yang menyelamatkan bangsa dan negara kami. Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang melawat bangsa dan negara kami yang kami kasihi ini. Indonesia, Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, seluruh menteri dan pejabat yang ada di kota dan di daerah, semua wakil rakyat, TNI, Polri, Tuhan tolong. Sampai ke RW, RT, sampai ke kepala desa, sampai ke dusun-dusun, sampai pedalaman bangsa dan negara ini. Tuhan yang memberikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami. Tuhan yang memberikan roh takut akan Tuhan kepada para pemimpin bangsa kami, sehingga dapat memerintah dengan roh takut akan Tuhan. Dan pasti bangsa dan negara kami bebas dari segala masalah, bebas dari segala tantangan, bebas dari segala virus corona, karena Tuhan Yesus yang melawat bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Gereja-gereja Tuhan, Tuhan menyertai. Hamba-hamba Tuhan, Tuhan terus urapi dan pakai dengan luar biasa.
yang mengadakan ibadah online ini, Tuhan tolong. Tuhan mengurapi sehingga semakin banyak jiwa yang dibawa, dipersembahkan hanya kepada Kristus Yesus. Tuhan Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, sampai seluruh pelosok negeri ini, bahkan sampai seluruh dunia ini, kami akan mendengar, kami akan melihat, setiap lutut boleh bertelut, setiap lidah boleh mengaku Yesus Kristus Tuhan Allah yang luar biasa. Yesus Kristus Tuhan Allah kami, juru selamat dunia ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, satukan kami terus, ikat kami dengan kasih-Mu, sehingga kami terus saling menopang, saling menguatkan, dan bersama-sama terus melakukan yang terbaik hanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dengan Tuhan Yesus kami cakap lakukan segala perkara, bahkan dengan Tuhan Yesus kami lakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan, mari kita ucapkan kata-kata profetik ini. Depok penuh dengan kemuliaan Tuhan. Depok pasti menjadi berkat bagi Indonesia, bahkan bagi seluruh dunia ini. Haleluya. Jadilah jemaat Tuhan yang penuh sukacita. Hiduplah dalam kasih dan kebenaran jika engkau siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang tidak saling menghakimi dan tidak saling menjelekkan orang lain jika engkau siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang diberkati serta mengerti kuasa dan otoritas yang ada di dalam dirimu jika engkau siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupnya hanya untuk melayani Tuhan Yesus. Jika engkau siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang senang berkorban, yang rela berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika engkau siap, katakan amin. Dan jadilah jemaat Tuhan yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika engkau siap, katakan amin. Serta jadilah jemaat Tuhan yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan menempatkanmu. Jika engkau siap, katakan amin. Mari arahkan pandanganmu terus kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dan kita percaya Dia Allah yang telah berkata dan melaksanakan firman-Nya. Dia Allah yang telah berjanji dan menggenapi setiap janji, rencana dan kehendak yang sempurna. Terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah yang menyertaimu, Tuhan juga yang melindungimu, Tuhanlah yang menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhanlah yang menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Kasih yang agung dari Allah Bapa, rahmat anugerah keselamatan dari Yesus Kristus Allah kita yang luar biasa, kekuatan, bimbingan, tuntunan, hikmat dan pengurapan yang baru dari Roh Kudus menyertai hidupmu, menyertai seluruh kehidupan keluargamu. Mulai hari ini bahkan sampai Yesus Kristus Tuhan datang untuk menjemput saudara dan saya, membawa kita masuk dalam kerajaan yang kekal, kerajaan yang luar biasa. Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang tidak ada duanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami bersyukur, kami menerima berkat Tuhan, dan kami bangga dan kami sungguh sangat bersukacita karena Yesus Kristus Tuhan Allah yang begitu dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami menerima berkat Tuhan. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, kiranya, haleluya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya. Tuhan Yesus mengasihi, Tuhan Yesus memberkati dengan berkat Tuhan yang luar biasa berlimpah-limpah. Haleluya. Haleluya. Amin. Mantap.